Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malihatun Hasanah dengan NPM 351911001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang polarografi. Pengertian polarografi yaitu sebuah metode analisis yang didasarkan pada kurva arus tegangan yang diperoleh secara elektrolisis. Polarografi merupakan suatu proses dan hasil dari proses ini berupa data yang disebut dengan polarogram. Data dari polarogram berupa grafik yang menggambarkan hubungan dari arus yang dialirkan terhadap fungsi voltase. Polarografi dapat digunakan untuk analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Berikut adalah contoh kurva dari polarogram yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Prinsip-prinsip polarografi. Polarografi memiliki prinsip untuk mengalirkan arus dari satu elektroda ke elektroda yang lain. Elektroda satu memiliki luas permukaan besar, sedangkan satunya memiliki permukaan yang lebih kecil. Elektroda besar berupa larutan merkuri yang terdapat pada dasar sistem sel, sedangkan elektroda yang kecil dapat berupa tetesan merkuri yang keluar dari tabung kapilari yang sangat kecil atau biasanya disebut dengan DME. Prinsip polarografi sendiri itu untuk mempelajari proses elektrolisis dari larutan dan dua elektroda, di mana satu elektrodanya yaitu bersifat polar dan yang lainnya bersifat nonpolar. Elektroda nonpolar terbentuk ketika suatu merkuri diteteskan dari tabung kapiler dalam frekuensi waktu tertentu. Elektrolit dilarutkan dalam larutan yang berisi bahan yang elektroaktif yang kemudian akan dianalisis dalam medium yang mengandung elektrolit bantu berlebih. Kemudian EMF eksternal disambungkan ion yang bermuatan positif dalam larutan tersebut akan berjalan ke arah DME. Aspek kualitatif dan kuantitatif polarografi. Harga S setengah tergantung pada jenis zat yang direduksi sehingga harga ini menjadi dasar untuk analisis kualitatif. Dan yang kedua yaitu harga arus difusi, tergantung pada konsentrasi zat yang direduksi sehingga harga ini menjadi dasar analisis kuantitatif. Tinjauan perpindahan materi dalam larutan. Yang pertama yaitu perpindahan materi secara migrasi. Materi yang bermuatan karena adanya gaya tarik menarik elektrostatik, maka materi bermuatan bergerak menuju kutub dengan muatan yang berlawanan, yaitu kation menuju katoda dan anion menuju anoda. Yang kedua ada perpindahan secara difusi. Partikel mengalir dari arah atau dari daerah yang rapat menuju daerah yang lebih renggang. Yang ketiga yaitu perpindahan secara konveksi, di mana pengaruh temperatur dan goyangan menyebabkan partikel berpindah dari satu ke tempat lainnya. Perhitungan arus total yaitu dengan rumus I total sama dengan IM plus ID plus IK, di mana IM yaitu arus migrasi, ID sama yaitu arus difusi, dan IK adalah arus konveksi. Selanjutnya yaitu ada arus difusi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi arus difusi yaitu yang pertama adanya kecepatan yang mengalir, yang kedua waktu yang diperlukan untuk setiap tetesan, yang ketiga yaitu ada konsentrasi. Hubungan antara arus difusi dan faktor-faktor tersebut dikenal sebagai persamaan Milkovich. Ya, di sini bisa dilihat kembali di bawah ini yaitu ada persamaan dari Milkovich tersebut. Instrumen polarografi yang pertama yaitu ada elektroda merkuri. Elektroda merkuri merupakan elektroda kerja dalam sistem polarografi. Di samping dua elektroda yang lain yaitu ada elektroda pembanding dan
elektroda pembantu. Ketiga elektroda ini ditempatkan dalam satu tabung yang mengandung analit. Yang kedua yaitu ada instrumen potensiostat yang merupakan bagian instrumen yang terdiri dari rangkaian listrik yang berguna untuk menjaga potensial dan mengatur potensial tetap pada nilai tertentu. Yang ketiga yaitu ada alat pembaca. Pada prinsipnya poligrafi yaitu mengukur arus yang keluar akibat pemberian potensial tertentu. Alat ukur yang paling sederhana adalah mikroampermeter. Pada perkembangannya pembacaan arus secara digital dengan komputer. Manfaat metode polarografi yaitu untuk menganalisis beberapa jenis senyawa organik. Yang pertama ada streptomycin, chloramphenicol, derivat sulfanilamid, dan berbagai jenis vitamin. Yang kedua ada senyawa-senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi yang dapat bereaksi reduksi dengan elektroda tetes merkuri. Yang ketiga yaitu ada sebagian besar kation. Senyawa organik yang mengandung gugus fungsi berikut diharapkan dapat bereaksi pada DME dan menghasilkan polarogram. Yang pertama yaitu ada gugus karbonil yang terdiri dari aldehid, keton, dan pinon. Yang kedua ada asam karboksilat siklis. Yang ketiga ada sebagian besar peroksida dan epoksida. Yang keempat ada nitroso, amina oksida, dan gugus azo. Berikut adalah contoh latihan soal polarografi. Pada analisis tembaga dengan polarografi diketahui konsentrasi tembaga yaitu 1 kali 10 pangkat min 4 molar yang menunjukkan arus difusinya yaitu 17,5 mA. Hitunglah konsentrasi tembaga pada saat arus difusinya sebesar 27,9 μ. Sudah diketahui tadi ada konsentrasi, ada arus difusi pertama, dan ada arus difusi kedua. Penyelesaiannya yaitu dengan rumus arus difusi sama dengan K kali konsentrasi. Seperti pada gambar berikut sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu mencari K yang hasilnya 175.000. Yang selanjutnya itu mencari K yang kedua dengan arus difusi 27,9 μ. Yang terlihat pada gambar menghasilkan konsentrasi sebesar 1,59 kali 10 pangkat min 4 mol. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.